Halo semuanya, selamat datang lagi di Jurnal Laska Ramadan. Video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik untuk kita bahas di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah mengenal 25 malaikat wajib yang ada di agama Islam. Sebenarnya semua malaikat itu memiliki informasi-informasi unik dan yang perlu kita ketahui, teman-teman. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu malaikat yang tidak kalah menarik, tentang fakta-faktanya dan sifat-sifat yang bisa kita teladani dari malaikat tersebut. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang sifat-sifat malaikat Jibril pada video kali ini, yuk kepoin terus di Jurnal Laska Ramadan. Malaikat Jibril juga dikenal sebagai Gabriel dalam agama Kristen. Adalah salah satu malaikat utama yang ada dalam agama Islam, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki peran yang penting untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalian bisa mengetahui nih, teman-teman, betapa pentingnya peran malaikat Jibril di dalam agama Islam itu sendiri, yaitu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya adalah yang akan saya sampaikan itu, malaikat Jibril itu juga akan yang nantinya menemani Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke langit ke-7. Nah, berikut ini adalah 5 informasi-informasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang malaikat Jibril. Yang pertama adalah nama dan arti. Jibril berasal dari bahasa Arab yang berarti pembukaan atau pengungkapan, yang mencerminkan perannya dalam menyampaikan wahyu kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diturunkan kepada umat-umatnya di dunia ini, termasuk kepada kita semua, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, tugas dan peran dari malaikat Jibril ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui. Yang pertama adalah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi yang sudah saya singgung di awal, dan dia bertanggung jawab atas mengirimkan wahyu ilahi dalam bentuk Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi adanya Al-Quran di dunia ini sekarang yang biasa kita baca setiap hari itu tidak lepas perannya dari malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Kemudian selain itu, dia juga memainkan peran dalam memberikan bimbingan kepada nabi dan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Jadi mungkin ada manusia-manusia yang memerlukan bimbingan. Nah, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu seperti bersatu, bekerja sama untuk meluruskan manusia-manusia yang mungkin agak melenceng-melenceng sedikit, seperti itu. 3. Penampakan. Dalam tradisi Islam, malaikat Jibril sering digambarkan sebagai penampakan yang luar biasa dan megah. Dia dikatakan indah dan dapat menutupi seluruh horizon. Namun, penampakan sebenarnya dari malaikat tidak dapat dipahami oleh manusia itu sendiri, karena pada dasarnya malaikat itu dia sifatnya itu gaib, teman-teman, karena malaikat itu terbuat dari nur atau cahaya. Dan kalau mungkin kalian bisa tahu, teman-teman, kalau iblis itu terbuat dari api. Nah, jadi untuk malaikat itu khusus dari nur. Dan sebenarnya malaikat dan manusia itu hanya memiliki satu perbedaan, teman-teman, yaitu malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Nah, yang itulah yang menjadikan malaikat itu terus tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Nah, kemudian kejadian-kejadian penting. Jibril terlihat dalam banyak kejadian penting dalam sejarah Islam. Nah, tadi dari awal video saya sudah menyinggung tentang malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad ke dalam perjalanannya ke langit ke-7. Nah, ini dituliskan juga malaikat Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam ke Yerusalem
dan ke langit ketujuh bersama malaikat Jibril. Dan kemudian Jibril terlihat dalam banyak kejadian penting dalam sejarah Islam, termasuk penyerahan wahyu kepada para nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Yang kelima dan atau yang terakhir yaitu teman-teman adalah sifat-sifatnya yang perlu kita teladani dari malaikat Jibril itu sendiri. Malaikat Jibril juga dikenal dengan sifat-sifatnya yang terpuji teman-teman. Nah, termasuk kebenaran, kejujuran dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini merupakan salah satu sifat yang menurut saya itu paling dibutuhkan dalam manusia di saat-saat seperti saat-saat seperti ini yang saat ini kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Dan ya, sifat-sifat seperti ini tuh harus kita pertahankan seperti malaikat Jibril yang bisa menahan hawa nafsunya karena memang tidak memiliki hawa nafsu dan tidak gampang tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh setan yang buruk. Jadi kita harus senantiasa berzikir kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut. Nah, malaikat Jibril itu sendiri merupakan figur penting dalam agama Islam dan dihormati sebagai utusan Allah yang mulia dan menyampaikan wahyu yang suci kepada umat manusia. Nah, gimana nih teman-teman ulasan yang sudah saya sampaikan tentang malaikat Jibril? Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat teman-teman lebih mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, mungkin kalian bisa lebih meningkatkan keimanan kalian. Nah, dengan lebih membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di episode Jurnal Laskar Ramadan kali ini. Mungkin di episode-episode selanjutnya kalian akan mendapat lebih banyak lagi risalah-risalah atau hasanah-hasanah seputar Ramadan tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.